Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah, NIM 2014-2016-8 dari kelas PBSE. Dosen pembimbing Bapak Sanawi SAG. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ada pada dalam buku Metodologi Studi Islam karya Profesor Dr. Haji Abudin Natta, MA. Saya akan menjelaskan materi bab 16, yaitu model penelitian tasawuf. Langsung saja, tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek rohani manusia yang selanjutnya dapat menimbulkan akhlak mulia. Islam sebagai agama yang bersifat universal dan mencakup berbagai jawaban atas berbagai kebutuhan manusia selain menghendaki kebersihan lahiriah, Islam juga menghendaki kebersihan batiniah. Lantaran penilaian ini yang sesungguhnya dalam Islam diberikan pada aspek batinnya. Hal ini misalnya terlihat pada salah satu syarat diterimanya amal ibadah, yaitu yang pertama, niat. Melalui studi tasawuf ini, seseorang dapat mengetahui tentang cara-cara melakukan pembersihan diri serta mengamalkannya secara benar, baik dari segi pengetahuan maupun dari segi mengamalkannya. Pengertian tasawuf. Dari segi kebahasaan atau linguistik, terdapat sejumlah kata atau istilah yang dihubungkan dengan tasawuf. Jadi banyak para ilmuwan yang mengartikan yang berpendapat tentang pengertian tasawuf ini. Salah satunya Harun Nasution, misalnya menyebutkan 5 istilah yang berhubungan dengan tasawuf, yaitu al-sufah atau ahlu al-sufah, yaitu orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya ada saf, yaitu barisan yang dijumpai dalam melaksanakan sholat berjamaah. Yang selanjutnya ada sufi, yaitu bersih dan suci. Selanjutnya ada sophos, dalam bahasa Yunani artinya hikmah, dan suf artinya kain wol kasar. Jika diperhatikan secara seksama, tampak kelima istilah tersebut bertemakan tentang sifat-sifat dan keadaan yang terpuji, kesederhanaan, dan kedekatan dengan Tuhan. Kata ahlu as-sufah misalnya menggambarkan keadaan orang yang mencurahkan jiwa raganya, harta benda, dan lain sebagainya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka rela meninggalkan keluarganya, kampung halamannya, rumahnya, hartanya demi ikut hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Tanpa ada unsur iman dan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidaklah mungkin hal demikian mereka lakukan. Selanjutnya, kata saf juga menggambarkan keadaan orang yang selalu berada di barisan depan dalam beribadah kepada Allah dan melakukan amal kebaikan lainnya. Demikian pula kata sufi, yang berarti bersih, suci, dan murni, menggambarkan orang yang selalu memelihara dirinya dari perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Selanjutnya kata suf, yang berarti kain wol yang kasar, menggambarkan orang yang hidupnya serba sederhana, tidak mengutamakan kepentingan dunia, tidak mau diperbudak oleh harta yang dapat menjerumuskan dirinya dan membawa ia lupa akan tujuan hidupnya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kata sophos, yang berarti
berarti hikmah, juga menggambarkan keadaan orang yang jiwanya senantiasa cenderung kepada kebenaran. Dengan demikian, dari segi kebahasaan tasawuf yang menggambarkan keadaan yang selalu berorientasi kepada kesucian jiwa, mengutamakan panggilan Allah, berpola hidup sederhana, mengutamakan kebenaran, dan rela berkorban demi tujuan-tujuan yang lebih mulia di sisi Allah. Sikap demikian pada akhirnya membawa seseorang berjiwa tangguh, memiliki daya tangkal yang kuat, dan efektif terhadap berbagai godaan hidup yang menyesatkan. Selain pengertian tasawuf dapat dilihat dari segi kebahasaan sebagaimana tersebut di atas, juga dapat dilihat dari segi istilah. Dari segi istilah ini ada 3 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas. Yang kedua, sudut pandang manusia sebagai makhluk yang harus berjuang. Dan yang ketiga, sudut pandang manusia sebagai makhluk bertuhan. Jika dilihat dari sudut pandang manusia sebagai makhluk yang terbatas, tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya menyucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah. Selanjutnya, jika sudut pandang yang digunakan adalah pandangan bahwa manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya memperindah diri dengan akhlak yang bersumber pada ajaran agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika sudut pandang yang digunakan adalah manusia sebagai makhluk bertuhan, tasawuf dapat didefinisikan sebagai kesadaran fitrah atau perasaan percaya kepada Tuhan yang dapat mengarahkan jiwa agar selalu tertuju pada kegiatan-kegiatan yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Jika ketiga definisi tasawuf tersebut satu dan lainnya dihubungkan, pada intinya tasawuf adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri manusia dari pengaruh kehidupan duniawi, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga jiwanya bersih dan memancarkan akhlak yang mulia. Fungsi dari tasawuf yaitu dalam mengingatkan kembali manusia siapa ia sebenarnya, yang berarti manusia dibangunkan dari mimpinya yang ia sebut kehidupan sehari-hari, dan bahwa jiwanya bebas dari pembatasan-pembatasan penjara khayali egonya itu yang memiliki timbangan objektif di dalam apa yang disebut kehidupan dunia menurut bahasa keagamaan. Tasawuf atau sufisme adalah salah satu dari jalan yang diletakkan Tuhan di dalam lubuk Islam dalam rangka menunjukkan kemungkinannya pelaksanaan kehidupan rohani bagi jutaan manusia yang sejatinya telah berabad-abad mengikuti dan terus mengikuti agama yang diajarkan dalam Al-Quran. Dengan menempatkan pengertian yang proporsional, sebagaimana telah disebutkan di atas, tasawuf tidak mengesankan keterbelakangan, kemunduran, atau semacamnya, melainkan justru memperlihatkan ketangguhan jiwa dalam menghadapi berbagai problematika hidup yang senantiasa datang silih berganti. Selain itu, ada model-model penelitian tasawuf. Yang pertama, ada model Sayyid Hussein Nasr. Ia dikenal sebagai ilmuwan muslim ke-6 di abad modern yang amat produktif dalam melahirkan berbagai karya ilmiah. Hasil penelitiannya dalam bidang tasawuf ini ia sajikan dalam bukunya berjudul Tasawuf Dulu dan Sekarang, yang diterjemahkan oleh Abdul Wahid W.M. dan diterbitkan oleh Pustaka Firdaus Jakarta tahun 1985.
Di dalam buku tersebut disajikan hasil penelitiannya di bidang tasawuf ini menggunakan pendekatan tematik. Jadi model Syed Hussein Nasr ini menggunakan model tematik, yaitu pendekatan yang mencoba menyajikan ajaran tasawuf sesuai dengan tema-tema tertentu. Di antaranya uraian tentang fungsi tasawuf, yaitu tasawuf dan pengutuhan manusia. Di dalamnya dinyatakan bahwa tasawuf merupakan sarana untuk menjalin hubungan yang intens dengan Tuhan dalam upaya mencapai keutuhan manusianya. Selanjutnya dikemukakan pula tentang tingkatan-tingkatan kerohanian dalam tasawuf manusia di dalam kelenggangan di tengah perubahan yang tampak. Setelah itu dikemukakan pula perkembangan tasawuf yang terjadi pada abad ke-7 dan mazhab Ibnu Arabi, serta Islam dan pertemuan agama-agama. Selanjutnya dikemukakan tentang problem lingkungan dalam cahaya tasawuf, penaklukan alam, dan ajaran Islam tentang pengetahuan timur. Dari uraian singkat di atas, terlihat bahwa model penelitian tasawuf yang diajukan Hussein Nasr adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tematik yang berdasarkan pada studi kritis terhadap ajaran tasawuf yang pernah berkembang dalam sejarah. Yang kedua ada model Mustafa Johri. Mustafa Johri memusatkan perhatiannya terhadap tasawuf dengan menulis buku berjudul Kunci Memahami Ilmu Tasawuf. Diterbitkan oleh Bina Ilmu Surabaya tahun 1995. Penelitian ini dilakukan bersifat eksploratif, yakni menggali ajaran tasawuf dari berbagai literatur ilmu tasawuf. Disajikan tentang kerohanian yang di dalamnya memuat tentang contoh kehidupan Nabi Muhammad SAW, kunci mengenal Tuhan, sendi kekuatan batin, fungsi kerohanian dalam menenteramkan batin, tarekat dari segi arti dan tujuannya. Selanjutnya dikemukakan tentang membuka tabir atau hijab yang membatasi diri dengan Tuhan. Zikirullah, istighfar dan bertaubat, doa, waliullah, karomat, mengenal diri sebagai cara untuk mengenal Tuhan, makna la ilaha illallah, hakikat pengertian tasawuf, catatan sejarah perkembangan tasawuf, dan ajaran tentang makrifat. Dengan demikian, penelitian tersebut semata-mata bersifat eksploratif, yaitu menekankan pada ajaran yang terdapat dalam tasawuf berdasarkan literatur yang ditulis oleh para ulama terdahulu, serta dengan mencari sandaran pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga ada model Kausar Az-Zahri Nur. Selaku dosen Fakultas Usuluddin Institut Agama Islam Negeri YIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang udah jadi UIN Jakarta. Penelitian ini cukup menarik karena dilihat dari segi paham yang dibawakannya, yaitu wahda al-wujud. Telah menimbulkan kontroversi di kalangan para ulama karena paham tersebut dinilai membawa paham reinkarnasi atau paham serba Tuhan, yakni Tuhan menjelma dalam berbagai ciptaannya sehingga dapat mengganggu keberadaan zat Tuhannya. Wahda al-wujud yang berarti kesatuan wujud adalah lanjutan dari paham hulul. Paham wahda al-wujud ini timbul dari paham bahwa Allah sebagaimana diterangkan dalam uraian tentang hulul ingin melihat dirinya di luar dirinya. Oleh karena itu dijadikannya alam ini, maka alam ini merupakan cerminan bagi Allah. Selanjutnya ada model Harun Nasution. Harun Nasution merupakan guru besar dalam bidang teologi dan filsafat Islam, juga menaruh perhatian terhadap penelitian
di bidang tasawuf ini. Harun Nasution pada bidang tasawuf ini mengambil pendekatan tematik, yakni penyajian ajaran tasawuf disajikan dalam tema jalan untuk dekat pada Tuhan, juhud dan stasiun-stasiun lain, al-mahabbah, al-ma'rifah, al-fana, al-baqa, al-ittihad, al-hulul, dan wahdah al-wujud. Selain itu, Harun Nasution mencoba mengemukakan latar belakang sejarah timbulnya paham tasawuf dalam Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Harun Nasution ini terasa lebih menarik karena langsung menuju pada persoalan tasawuf dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat tokoh. Penelitian tersebut sepenuhnya bersifat deskriptif eksploratif, yakni menggambarkan ajaran sebagaimana adanya dengan mengemukakannya sedemikian rupa walau hanya dalam garis besarnya saja. Yang kelima ada model Arbery, salah seorang peneliti barat kenaman. Arbery mencoba menggunakan pendekatan kombinasi, yaitu antara pendekatan tematik dengan pendekatan tokoh. Dari isi penelitian tersebut, tampak bahwa Arbery menggunakan analisis kesejarahan, yakni sebagai tema tersebut dipahami berdasarkan konteks sejarahnya, dan tidak dilakukan proses aktualisasi nilai atau mentransformasikan ajaran-ajaran tersebut ke dalam makna kehidupan modern yang lebih luas. Jika penelitian tersebut di atas bersifat penelitian deskriptif, sebelumnya telah terdapat penelitian pemula dalam bidang tasawuf seperti yang dilakukan oleh Abi Al-Qasim Abdul Al-Karim Hawaran Al-Qushairi Al-Nasaiburi dalam karyanya berjudul Al-Risalah Al-Qushairiyah fi Ilmi Al-Tasawuf. Penelitian demikian dilakukan pula oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, jilid ketiga. Di dalam kitab tersebut, di antara lain dikemukakan tentang kitab keajaiban hati, kitab cara melatih dan mendidik jiwa, kitab cara mengendalikan syahwat, kitab sifat-sifat lalai pada manusia, kitab yang mencela perbuatan sifat pemarah, iri dan dengki, kitab yang mencela cinta pada dunia, kitab yang mencela perbuatan kikir dan mencintai harta, kitab yang mencela segala gagah dan pamer, kitab yang mencela sifat sombong dan tinggi diri, serta kitab yang mencela perbuatan menipu. Kitab ini cukup dikenal di kalangan pesantren dan telah mewarnai kehidupan para santri sedemikian rupa sehingga akhlak para santri pada umumnya menjadi baik, patuh dan tunduk kepada Tuhan. Jadi pada dasarnya tasawuf adalah upaya untuk mensucikan diri atau lebih ke memusatkan perhatiannya pada pembersihan aspek rohani manusia yang selanjutnya dapat menimbulkan akhlak mulia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan menutup pembahasan tadi dengan membaca surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turis sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun
غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Shadaqallahul azim. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.